6 orang terdakwa dalam perkara dugaan joki calon aparatur sipil negara atau CASN pada penerimaan di kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis petang. Salah satu terdakwa merupakan anak pejabat Pemprov Lampung. Keenam terdakwa tersebut diantaranya Indra Gunawan, Amantri Subarkah, Kamilia Yusi Permata, Muhammad Reza Akbar, Ratna Devinta Salsabila, dan Sirila Zabarina Putri Arzano. Para terdakwa jalani sidang perdana dengan didampingi para penasehat hukumnya. Para terdakwa tersebut dalam perbuatannya diduga telah melanggar pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 94 junto pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Penasihat hukum dari salah satu terdakwa Mario Andrean dalam persidangan mengatakan, usai mendengar dakwaan jaksa bahwa pihaknya tidak melakukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Pihaknya masih akan fokus terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa. Meski demikian, menurut Mario, tim kuasa hukum akan melakukan pendampingan yang maksimal untuk kliennya. Dakwaan jaksa apa, Bang? Terhadap klien kita? Oh ya, tetap ya berkaitan dengan perkara 263 itu ya. 263. Jadi kalau kami sih berharap dari kasus perkara joki ini ya memang dimana kemarin tanggal 13 November 2023 ya tertangkap tangannya yang diduga mahasiswi dari salah satu universitas ITB ya kalau nggak salah itu ya, dan 6 Juni pelimpahan pada kejaksaan. Jadi sidang perdana awal ini hanya dakwaan dan kita dengarin dulu ya, kita mendengarkan dan masih dakwaan. kita pelajari lah, Bang. Betul, tentu ya seperti itu. Jadi kita lihat nanti selanjutnya. Yang jelas sih yang namanya upaya tetap kita lakukan untuk klien kita. Sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2023 lalu, Kejati Lampung telah menangkap tangan seorang wanita berinisial RDS lantaran diduga melakukan perbuatan joki calon aparatur sipil negara di lingkungan Kejati Lampung. RDS yang merupakan anak dari seorang pejabat di Lampung itu kemudian dibawa ke Mapolda Lampung untuk segera dikembangkan. Dari pengembangan tersebut, Polda Lampung kembali menangkap 5 pelaku lainnya. Para terdakwa memiliki peran berbeda, mulai dari berperan perekrutan joki, membuat identitas palsu, serta membuat kartu ujian palsu. Dari 6 tersangka, 2 orang berstatus sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kasus tersebut terungkap saat terdakwa Ratna Devinta Salsabila beraksi pada Senin 13 November 2023 di Geraha Ashafa Join Rajabasa Bandar Lampung. Namun ia gagal karena aksinya diketahui karena tak lolos face recognition sesaat sebelum memasuki ruangan tes. Akibat kejadian ini, Kejaksaan RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar dan juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini, serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI. Dari ke-6 terdakwa dilakukan penuntutan terpisah. Satu terdakwa bernama Ratna Devinta Salsabila keberatan dengan tuduhan jaksa dan akan melakukan eksepsi. Sidang ditunda pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan eksepsi. Dari Bandar Lampung, tim liputan Delta TV melaporkan.